gizi buruk sama otaknya nggak berkembang. Gizi buruk dan otaknya tidak berkembang. Itu. Sama itu ada cairan di lambung. Medio Februari 2022, berita mengenai Eko Saputra, bocah asal Ngawi, Jawa Timur yang kesehariannya ditali di tiang penyangga rumahnya, viral di media sosial dan juga pemberitaan nasional. Gambar Eko yang dramatis menyentuh siapa saja yang melihatnya. Orang tua Eko, ibu dan kakek neneknya mengaku terpaksa melakukan ini untuk keselamatan Eko sendiri. Tanpa ikatan yang tertambat di tiang, Eko dikhawatirkan terus berguling-guling ke halaman hingga ke jalanan yang tentu saja membahayakan. Setelah kisahnya jadi viral, tim Berbuat Baik ingin mengetahui kabar terbaru Eko. Saat bertemu saya, nenek Eko, Mbah Sati, memastikan cucunya sudah tidak diikat lagi. Main apa? Main apa? Mbah, niki jadi sekarang pun mboten diikat malih nggih. Mboten. Di apa disanjangi tiang-tiang? Nggih disanjangi. Tiang-tiang ngeten niku mboten asal ditali ngoten. Oh, terus akhirnya diikuti. Memang kemarin ditalinya kados pundi to, Mbah? Niki segan tali. Oh, ditali ngeten. Kula sale cagak mriku. Tinggal masak, gulung-gulung mriko. Oh, jadi sama Mbah ini ditali karena takut gulung-gulung di sana. Karena aktivitas fisiknya Eko ini gulung-gulung. Nggih gulung-gulung ten mboten saged bali. Takut membahayakan nggih. Nggih, enten sepeda motor niku lho, Dik. Ya, memang dalam kesehariannya Eko tidak tinggal dengan orang tua. Eko tinggal bersama kakek neneknya, Mbah Sati dan Mbah Gono di Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Sang ibu, Erna, seminggu sekali menjenguk bersama ayah sambung Eko, Siran. Nah, ini yang jaga berarti Mbah sama buliknya Eko yang Nggih. tinggal di sini. Nggih. Ini ibunya di mana? Mbak Atualang. Atualang. Desa sebelah. Ya. Nggak tinggal di sini Mbak Erna. Mboten. Enggak, Kenapa Mbak Erna? ikut mertua. Ikut mertua, ikut suaminya. Iya. Ayah sambungnya dari Eko. Eko nggak diajak Mbak Erna? Enggak. Nggak diajak. Dereng gadah griya kiambak tasih ngenger. Oh. Eko Saputra, bocah kelahiran 5 Juni 2012 ini sebenarnya terlahir normal. Mbah Sati bercerita, cucunya di umur 1 bulan mengalami step. Namun ketidakpahaman orang tua dan keluarga membuat bayi Eko tak langsung dibawa ke dokter. Umur 9 bulan baru dibawa ke rumah sakit Mediun. Mediun Sudono. Apa kata dokter saat itu? Katanya itu gizi buruk sama otaknya nggak berkembang. Gizi buruk dan otaknya tidak berkembang. Itu. Ya, sama itu ada cairan di lambung. Baru umur 2 tahun baru diterapi. Jadi 9 bulan sampai 2 tahun tidak ada pemeriksaan lagi, tidak ada Enggak. terapi lagi. Ngoten. Kenapa Mbak? Mboten gadah biaya. Ngoten nggak ada biaya. Keseharian Eko memang bertumpu pada Mbah Sati dan Mbah Gono. Sepasang manula berprofesi petani padi dengan sawah yang luasnya tak lebih dari 1/3 hektar. Nah, digoreng ngeten nggih. Nggih, Desa. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, niki masakne Mas Eko nggih. remen nggih, Mbah. Remen nggih. Ganti-ganti nggih ikan, nggih iwak potong nggih. Sak gadai dhuwit to wis. Lah, yang masak Mbah. Lah kalau berarti sandang pangane Eko niki sinten Mbah sing nyukupi? Nggih kula, mboten kula nggih mae sing Mbah Kakung niku sing pados, kula sing nunggoni kalileke. Niki ngeten niki jenengan tasih enten harapan pengine Eko sembuh ngoten Mbah. Nggih. Pengine kados pundi Mbah? Nggih kados rencang-rencange ngoten niku. Ndang mlaku, ndangan nang kaya daya kaya bature, ora iso omongen nek iso mlaku-mlaku nang sekolahane ngoten. Nggih. Ya, ketulusan benar-benar terpancar dari nenek berusia 64 tahun ini. Kami pun ingin mengetahui bagaimana Eko menjalani kehidupan sehari-harinya. Kegiatan memandikan Eko tidak dilakukan di kamar mandi, karena kamar mandi masih semi permanen. Wah, cekatan Mbahnya. Tiap hari nangani sendiri nggih Mbah? Nggih. Lah wong saya tadi itu ngangkat berat loh Mbak. Oh, diminta bantuan Mbak Eko. Tapi dia nggak pernah Eko nggak pernah ngamuk apa-apa gitu pas dimandiin. namung gulung-gulung ngoten niki lho, gulung-gulung ngoten. Mbah mboten kaboten. Metune kok kabutan. Ya Allah, ngoten nggih Mbah. Seberat apapun enteng menurut Mbah. Nggih, kok pasti wajibane. Dalam setiap kesempatan, Mbah Sati memang selalu menunjukkan ketulusan merawat cucunya. Meski harus berkejaran dengan kemampuan fisik yang menurun di usia senjanya. Oh, saling di sini. Oh, pakai baju di sini. Aduknya mana, Eko? Sehari-hari, bocah berusia 9 tahun ini masih harus dibantu oleh orang di sekitarnya, seperti saat harus makan. Beraktivitas sehari-hari dengan terbaring dan berguling-guling. Ternyata saat makan pun, Eko harus terbaring. Enak ya Eko ya. Makannya lahap ya Mbak ya. Iya. Ini memang nggak pakai sendok nyuapinnya. Takut. Takut apa? Yang trauma dulu dikasih obat pakai sendok. Oh, trauma dulu pernah disuapin minum obat pakai sendok, akhirnya trauma sama sendok anak ini. Terus ini makannya memang harus sama tiduran gini ya Mbak? Iya. Kalau misalnya disuapin sama duduk, Nggak bisa. nggak bisa anaknya nggak kuat. Nggak kuat. Udah pernah dicoba? Pernah. Oh, jadi makan pun sama tiduran gini ya? Termasuk untuk minum, Eko juga harus tiduran. Masyarakat sudah mengetahui kondisi Eko dengan keterbatasannya. Setelah viral, Eko mendapat perhatian pemerintah setempat dan masyarakat, termasuk perhatian medis dari Puskesmas Ngawi Purba. Tak kurang seminggu 3 kali, Eko mendapat pemeriksaan dari tim medis, termasuk fisioterapi. Fisioterapi dilakukan untuk memberikan stimulasi peningkatan kemampuan sensoris Eko, merangsang refleks, dan melemaskan kekakuan sendi dan otot untuk mendekati normal. Tujuan fisioterapi ini dinyatakan akan semakin optimal bila dilakukan berkelanjutan oleh keluarga. Namun pemahaman keluarga tentang terapi ini masih menjadi kendala.
lebih baik ada peran keluarga melakukan tindakan-tindakan seperti menggerakkan persendian seperti ini, itu sudah cukup. Perlahan kesadaran keluarga tentang upaya medis dan terapi mulai terbentuk, termasuk dengan rutin memasangkan back slap untuk membantu menegakkan postur tubuh Eko. Hasilnya gimana? Biasanya nggak bisa naik kasur sendiri, sekarang bisa. Naik kasur sendiri. Terus itu apa aja? Bisa mukul-mukul. Katanya lehernya tambah lebih kuat lagi ya? Iya. Bisa ngangkat gitu ya? Iya. Oh, dia ada lampu, seneng. Lebih dari sekedar bantuan materi, penyembuhan Eko harus juga dibarengi dengan pendampingan. Maklum, ada keterbatasan pemahaman medis di pihak keluarga Eko. Untuk itu, tim Berbuat Baik akan membawa Eko ke Rumah Sakit Ortopedi Suharso di Surakarta, Jawa Tengah. Dibutuhkan perjalanan sekitar 4 jam pulang pergi dari kediaman Eko di Desa Kandangan, Ngawi, Jawa Timur. Dan nak kayak baterai jalan ya. Yes. Pagi yang cerah menghiasi langit Desa Kandangan, Ngawi. Eko pun bersiap untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut ke Rumah Sakit Ortopedi Surakarta, Jawa Tengah. Beruntung, Eko mendapat bantuan layanan ambulans dari komunitas sedekah rombongan. Saat dimasukkan ke dalam ambulans, Eko menolak direbahkan di tempat tidur. Sambil berkaca-kaca, Mbah Sati dan Mbah Gono melepas cucu kesayangan untuk berobat. Mereka menaruh harapan besar agar Eko bisa lekas pulih. Dek tombo ya, Le. Besok nek mari tukone pit tanyar ya, Le. Mari tukang pit tanyar ya. Jadi ini Mbah semangat Eko dibawa untuk dapat tombo ya Mas. Nggih, Dapat obat nggih. nggih. Semangat Nggih. Bu. Karena tidak kuat melakukan perjalanan darat atau mabuk darat, Mbah Gono dan Mbah Sati hanya bisa mengantar sampai ambulans. Eko kali ini ditemani ibunya, Erna. Meski sempat khawatir, saya pun bisa bernafas lega. Karena selama perjalanan, Eko lebih memilih duduk dan dipegangi. Rupanya, Eko ingin menikmati naik mobil dan menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Wah, seneng ya Eko ya? Seneng? Seneng? Melihat pemandangan ya Mbak ya? Iya. Iya, iya. Nanti kalau capek pindah sini ya? Iya. Wah, fokus dia lihat pemandangan, lihat dunia luar. Kami pun sampai di Rumah Sakit Ortopedi Suharso, Surakarta. Sejumlah pemeriksaan dilakukan. Pemeriksaan pertama dimulai dari radiologi, diantaranya untuk diambil foto tulang belakang. Berikutnya, Eko diperiksa oleh ortopedi pediatrik dan dilanjutkan oleh dokter spesialis rehab medik dan tim fisioterapi. Hasil diagnosis dari dokter ortopedi pediatrik adalah Eko mengalami cerebral palsy atau kelumpuhan otak. Hal ini kemungkinan terjadi pasca kejang yang dialami Eko saat berusia 1 bulan. Dampaknya mempengaruhi sistem saraf di otak yang berakibat pada gangguan kecerdasan, kemampuan bicara, hingga alat geraknya. Untuk operasi cerebral palsy kita bilang namanya operasi otot dan tulang ya. Jadi kita targetkan otot ini akan yang memendek ini kita akan panjangkan secara sederhana seperti itu. Kemudian tulang yang memutar itu kita
perbaiki seperti itu. Nah setelah itu memang nggak langsung selesai karena akan perlu diikuti tahapan rehab medik atau fisioterapi yang intensif. Cuman yang di sini titik beratnya adalah ini butuh komitmen yang jangka panjang, baik dari keluarga, misalkan dari keluarga nggak bisa, memang dari masyarakat sekitar. Pada intinya anak ini akan perlu sering kontrol untuk rutin kita evaluasi, kita monitoring minimal ya paling minimal 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Melihat adanya peluang positif ini, Ibu Eko pun bersemangat. Namun, ekspresinya berubah ketika harus melakukan perawatan berkala pasca operasi maupun terapi. Nah, operasi itu Mbak Erna dibiayai oleh BPJS. Tapi habis dari operasi itu harus rutin kontrol minimal 2 minggu sekali ke sini selama kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Selama 6 bulan kurang lebih kontrolnya 2 minggu sekali. Nah itu kan butuh kesanggupan keluarga Mbak Erna demi Eko bisa berdiri. Gimana keluarga sanggup enggak? Sanggup? Cuman nek sampean sanggup ke sini. Paling sampean bingung ini ya mobilnya ke sini ya. Mencani. Nah, jadi Mbak Erna sebenarnya sanggup cuma masalah mobil ke sini ya. Oke. Perjalanan Eko masih berlanjut. Setelah diperiksa di Rumah Sakit Ortopedi Suharto Surakarta, hari ini kami membawa Eko ke Yogyakarta. Dengan bantuan DNY Skincare, Eko akan mendapatkan kursi roda adaptif atau custom mengikuti postur tubuhnya. Sesampai di lembaga pembuat kursi roda adaptif ini, di kawasan Jalan Kaliurang, Yogyakarta, Eko diukur agar kursi roda sesuai dengan tubuhnya. Saat uji coba kendali, untuk pertama kalinya, Eko bisa merasakan perpindahan tempat tanpa digendong, bahkan berguling-guling. Tak sabar rasanya untuk segera mengabarkan berita baik ini pada kakek dan nenek Eko di Ngawi. Nah, niku Mbak Eko pun dugi nggih. Nggih, sama. Kados pundi Mbak? Sakniki lho Pak, kados lare normal lho Mbak saged lenggah. Nggih, mun matur Niki mboten saged lenggah, nggih Mbak nggih. matur nuwun Bu saged kados bature kersane. Biasanya kata mereka gulung-gulung Nggih. gitu nggih. Sekarang gini. Mau lihat Mbak, monggo. Kok? Yo kok lah. Dan nak kayak bature jale ya. Yes. Ya. Niki ngados pundi Mbak? Ketatap-tatap ngoten to. Nggih. Yes. Langsung ya, Mbak? Tik bantu Bu, kowe menang iso mlaku, Pak. Matur nuwun Bu. Nggih sami-sami niki sedanten. Nah niki lho Mbak, sakit niki lho. Biasanya enggak bisa ini. Nggih. Kayak gitu. Nggih, nek terus kersane ngaten kan terus saged lurus ngaten. Iya, iya. Mau jalan lagi ya? Mau Nggih. jalan lagi ya? Monggo Mbak, niki pengen jalan-jalan, mau nyoba ini Mbak. Kini harapan yang sebelumnya tampak begitu gelap, perlahan sedikit terang. Bocah yang harus terikat karena sering berguling-guling itu sudah memiliki kursi roda untuk bergerak lebih jauh lagi. Namun, perjalanan Eko masih panjang. Eko masih butuh tangan-tangan orang baik untuk membantu mendampinginya meraih masa depan yang lebih benderang.